Lapas kelas 3 Pangururan sulap sebagian kantin, menjadi rumah produksi hasil kerja kerajinan tangan warga binaan menjadi tempat galeri seperti, galeri miniatur rumah adat Batak, miniatur kapal kayu, miniatur motor Vespa dan Harley dari batok kelapa, krans bunga, serga tikar dari tali sintetis. Di sana ada juga pelatihan pembuatan kue, yang bekerja sama dengan BLK Kabupaten Samosir, terkait pemasaran kerajinan tangan warga binaan tersebut. Pihak Lapas kelas 3 Pangururan telah bekerja sama dengan Naker Koperindak dan Balai Latihan Kerja Kabupaten Samosir. Demikian juga pengusaha lokal turut dalam pemasaran dan beberapa tempat sudah melakukan pemajangan sebagai lokasi pemasaran di antaranya, Gedung Dekranasda Samosir, Samosir Hub Kreatif Situngkir serta Rumah BUMN Inalum di Tomok. Untuk hasil keuntungan dari produksi kerajinan warga binaan tersebut dibagikan dengan bagi hasil, di mana hasil keuntungan disalurkan langsung kepada keluarga warga binaan sebesar 30% dan 70% untuk lapas. Produksi pembuatan miniatur kerajinan tersebut dimulai sejak 14 sampai dengan 22 Februari 2022, yang dilakukan tanpa instruktur, di mana ternyata warga binaan sudah bisa menghasilkan sesuatu karya seni. Saat ini juga pihak Lapas kelas 3 Pangururan sudah menyediakan klinik pratama dengan 2 dokter, 2 bidan dan 1 perawat yang siap melayani kesehatan warga binaan. Lapas kelas 3 Pangururan berharap kepada pemerintah atasan untuk dapat melihat situasi kondisi Lapas kelas 3 Pangururan yang tidak memungkinkan, di mana terbatasnya ruangan dalam melakukan pembinaan yang layak dari semua sisi, sehingga sesegera mungkin direlokasi. Oke. Selamat sore Pak Manulang. Siap, selamat sore Pak. Siap. Ini Pak, ada kita melihat ruangan sepertinya ini ada pekerja-pekerja ya. Siap. Ini ruangan apa ini Pak? Boleh Pak menjelaskan Pak? Terima kasih Pak. Kalau boleh menjelaskan, sebenarnya ini tempat kantin untuk petugas dan warga binaan. Di sini bisa minum sekaligus makan. Tapi memang karena sudah tidak ada tempat lagi untuk rumah produksi kegiatan kerja, kantin kita sulap menjadi galeri hasil kerajinan tangan warga binaan. Di sini bisa kita lihat, di sini galeri untuk seluruh hasil kerajinan warga binaan. Ada miniatur rumah adat Batak, dan ada juga miniatur dari batok kelapa seperti Vespa, tas bunga, dan pembuatan tikar dari tali sintetis. Begitu juga karena memang tadi ada kegiatan, harusnya tempat pembuatan roti di rumah produksi roti kita buat di aula. Tapi karena memang ada kegiatan, kita pindahkan di sini. Jadi di sini semua sentral pusat kerajinannya. Demikian. Orang ini Pak pekerja dari mana Pak? Siap. Untuk mereka ini seluruhnya warga binaan. Warga binaan ya. 14 orang yang kita libatkan dalam rumah produksi pembuatan kue dan roti, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Samosir. Oh, bekerja dengan Balai Kerja Kabupaten Samosir ya. Betul. Kalau ini Pak, produk-produknya ini gimana nanti Pak pemasarannya Pak? Siap, produk-produknya kita telah menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM Koperindak Samosir, begitu juga dengan Balai Latihan Kerja Samosir, dan beberapa pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Samosir. Dan kemarin 3 tempat kita sudah diberikan untuk memajang hasil kerajinan, seperti di Dekranasda Kabupaten Samosir, kita diberikan display untuk memajang. Begitu juga dengan Samosir Creative Hub, pajangan kita hasil karya warga binaan juga sudah ada di sana, dan terakhir di Rumah BUMN Inalum yang berada di Tomok. Demikian. Oh, selama ini Pak penghasilan dari hasil kerajinan daripada binaan warga ini sudah ada Pak? Siap. Hasilnya ada. Kita kumpulkan, nanti ketika sudah bisa dibagikan, kita akan berikan, ada pembagian 30% ke mereka, 70% ke lapas. Jadi memang hasilnya nanti tidak kita berikan langsung ke mereka, melainkan kepada keluarganya. Jadi kepada keluarganya kita berikan hasil dari produk-produk yang terjual. Demikian. Oke Pak. Kalau para pekerja kita ini warga binaan ini Pak, selama dilatih di mana Pak dilatih orang itu Pak? Siap. Selama dilatih semuanya di dalam lapas. Jadi begini, sedikit kita ceritakan. Pembuatan miniatur rumah adat Batak ini sama dengan miniatur dari batok kelapa dan tikar, itu sudah atau diproduksi tanpa instruktur, tanpa ada pelatih. Jadi memang murni mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan saat ini, itu produksinya yang sebutkan tadi tanpa instruktur. Jadi mereka memang sudah bisa menghasilkan sesuatu sebelum ada pelatih dalam menghasilkan produk-produk yang dimaksud. Demikian. Kalau untuk pelaku saya sendiri Pak,
Kalau untuk yang seperti laki-lakinya ada berapa orang dan wanita ada berapa orang? Siap. Kalau untuk hari ini, untuk pembuatan produksi kue dan roti, pesertanya ada 18 orang dengan perincian 17 laki-laki dan 1 orang perempuan. Siap. Tapi untuk menambah sedikit lagi Pak, dengan segi kesehatan mereka sendiri bagaimana? Siap. Yang pasti begini, untuk segi kesehatan kita jamin. Karena apa? Kita memilih mereka sebagai peserta tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan, salah satunya untuk pemeriksaan kesehatan. Karena di lapas kita juga punya klinik Pratama dengan tim medis, 2 dokter, 2 bidan, dan 1 perawat yang siap untuk memeriksakan kesehatan mereka kapanpun. Demikian. Dalam tempo 24 jam kapan saja Siap. siap Pak? Dalam tempo 24 jam, ready semua. Siap. Satu lagi Pak, apa harapan Bapak Pak sama pemerintah Pak, pemerintah atasan Bapak lah ya, karena orang ini kan belum punya ruangan untuk pekerjaan seperti semacam pekerjaan-pekerjaan ini ya, gimana Pak? Siap. Harapan kita sebenarnya hanya simpel. Iya. Ya. Kita memang tidak terlalu banyak berharap ketika kita sudah mencoba untuk meminta suatu tempat yang layak, khususnya lapas yang layak dari segi pembinaan. Tentunya ada rumah produksi, ada kegiatan kerja, ruang kegiatan kerja, ada ruang ibadah dan lain-lain. Harapan kita pemerintah melirik ini, melihat situasi kondisi yang sekarang memang lapas ini sudah tidak memungkinkan. Karena apa? Bisa kita lihat yang tadi kantin jadi tempat rumah produksi, pembuatan kue dan roti dan tikar beserta miniatur batok kelapa. Harapan kita kalau bisa segera direlokasi untuk mendapatkan pembinaan yang layak dari semua sisi. Demikian. Oke Pak, terima kasih Pak Manulang. Siap, terima kasih Pak. Sukses Pak ya. Siap, terima kasih.